Okay, so hi everybody, welcome back to our YouTube channel Cheney Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Cheney dan di video kali ini aku akan mengevaluasi soal tryout Pahamify ke-18 pada tahun 2024. Nah, kali ini aku akan specifically itu evaluasi di subtes pengetahuan dan pemahaman umum alias PPU. But before that, aku juga mau berterima kasih kepada salah satu pengguna di Twitter atas nama Skinny Wings karena telah menyediakan PDF ini secara gratis. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan link PDF ini, nanti bisa diakses di link yang akan aku taruh di description box. Tapi kalau misalnya aku nggak taruh, bisa komen aja, karena kadang aku lupa gitu loh. Aku lupa naruh linknya. So, I just hit in the comment section. Oke, langsung aja kita bahas, tapi nggak dari soal yang pertama ya, karena ini merupakan sebuah evaluasi. Oke, dari soal kayaknya enaknya soal nomor berapa nih guys? Oke, kita mulai dari soal nomor 13 aja deh. Nah, untuk soal nomor 13 ya, kita diberikan sebuah bacaan. Nah, kita lihat langsung aja soalnya di sini. Hubungan kata Padang dengan kata Sumatera ya, Padang dengan kata Sumatera dalam bacaan sama dengan hubungan kata. Nah, sini kita lihat Bandung dengan kata. Nah, sebenarnya tanpa lihat bacaan pun kita sudah tahu kan ya. Nah, kita kan lihat di sini ya, karena ini masih dia konteksnya Padang. Kota Padang merujuk pada peristiwa heroik penduduk lokal melawan kekuatan VOC puncak pertempuran pada 7 Agustus 1669. VOC sudah bercokol di Padang sejak 1663 setelah pindah Pulau Cingkuk dan pelan-pelan melenyapkan pengaruh Aceh di seluruh pantai barat Sumatera. Ya, pantai barat Sumatera. Sebagai catatan, tanggal dan kejadian pemberontakan ini tidak disebut sedikit pun dalam tulisan pakar Belanda tentang Sumatera Barat, seperti Ebbe Zijlstra, Destroyers maupun Elisa. Nah, jadi kan di sini ya, kok misalnya kita merujuk nih, Kota Padang dengan Sumatera Barat itu apa hubungannya kan? Ya sudah tentu sesederhana dalam Sumatera Barat ini terdapat salah satu kota, yakni Kota Padang. Atau Kota Padang itu dia terletak di Sumatera bagian barat. Tapi kalau berdasarkan konteksnya sih, itu kan dia bilang ya penetapan hari jadi Kota Padang ya. Di sini dia dimention terkait tulisan pakar Belanda tentang Sumatera Barat. Jadi kita tahu bahwa Kota Padang ini sudah tentu berada di Sumatera Barat karena tulisan tentang Sumatera Baratnya ini dia tidak memuat Kota Padang gitu. Ya, semoga dapat dipahami walaupun belibet. Nah, berarti hubungan kata Kota Padang dengan Sumatera Barat sama dengan hubungan kata Bandung dengan kata sudah tentu apa? Bandung terletak atau terdapat di Provinsi Jawa Barat. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, untuk soal nomor 14 nih, jadi kita harus memperbanyak vokabulari ya. Makna denotatif dari bertempat tinggal. Jadi kita hanya fokus di kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bertempat tinggal kira-kira itu dia memiliki makna apa ya? Kata lain yang memiliki makna bertempat tinggal itu kira-kira apa sih gitu. Nah, kita lihat dari kalimat 1 ya. Kalimat 1 kita baca, penetapan hari jadi Kota Padang merujuk pada peristiwa heroik penduduk lokal melawan kekuatan VOC dengan puncak pertempuran pada 7 Agustus 1669. Nah, ini nggak ada ya yang artinya itu tempat tinggal. VOC sudah bercokol. Nah, perhatikan di sini. VOC sudah bercokol di Padang sejak 1663. Nah, bercokol ini ya berdasarkan KBBI itu artinya duduk-duduk berkumpul, diam di, atau bertempat tinggal. Biasanya ini terkait konteks bersarang tentang kawanan penjahat dan sebagainya. Sehingga dapat kita katakan bahwa bercokol itu dia berhubungan dengan seseorang ini berdiam diri atau duduk atau dia tempat tinggalnya itu di mana? Di Padang gitu kan. Apa yang bertempat tinggal di Padang? Ya, si VOC-nya tersebut. Sehingga kita dapatkan bahwa dia itu terdapat di kalimat 2 bercokol. Semoga dapat dipahami. Bercokol itu artinya sama dengan bertempat tinggal. Kita lanjut. Opini. Ya, ini juga masih kategori gampang ya. Opini jadi ya udah sih tinggal kita lihat aja 1 2 3 4 6.
Kita lihat, tadi kan kalimat 1, 2 udah tentu bukan ya. Kalau misalnya kalimat 3, sebagai catatan, tanggal dan kejadian pun tidak disebutkan. Nah, ini merupakan sebuah fakta ya. Tetapi kita lihat kalimat nomor 4. Boleh jadi ada sumber-sumber Belanda lain yang merujuk tanggal tersebut dan di luar pengetahuan penulis. Nah, coba perhatikan di sini, ada kata boleh jadi. Nah, kalau kita sudah berbicara terkait kemungkinan, berarti sudah tentu ini dia membahas terkait opini, ya, bukan fakta. Sehingga jawaban yang tepat itu ada di kalimat Bina muka kunduh 4. Nah, di sini gongnya itu di sini, guys. Soal nomor 16. Aku berikan warna ini kali ya. Kata luput, ya, kita harus melihat konteks juga nih. Pada kalimat 5 sama halnya dengan kata, kita lihat dulu kalimat 5. Kita baca perlahan-lahan. Namun kiranya jika peristiwa tersebut memang signifikan, tentu kekeliruan fatal para penulis Belanda abad ke-19 yang bebas mengakses arsip lama pemerintahan Belanda tersebut sama-sama luput mencatatnya. Nah, kalau kita merujuk pada KBBI, luput ini bermakna tidak dapat terlepas, tidak dapat terhindarkan gitu kan. Nah, contohnya itu kayak gini. Hal tersebut tak luput dari pengaruh Belanda ke warga-warga lokal. Berarti kan tidak dapat dihindari ya apa hal tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat konteks ya, again dan again, dia kembali ke konteks pada kalimat ini. Namun kiranya jika peristiwa tersebut memang signifikan, tentu kekeliruan. Oke, kita membahas tentang kekeliruan fatal para penulis Belanda abad ke-19 yang bebas mengakses arsip lama pemerintahan tersebut sama-sama luput mencatatnya. Nah, luput berarti di sini itu artinya dia tidak dapat dihindari ya, bukan artinya dia hilang gitu. Tetapi di sini kita membicarakan terkait kelalaian atau ketidaksengajaan seperti itu. Karena kalau kita lihat di KBBI, arti dari luput itu ada banyak. Hilang, lepas, tidak kelihatan lagi, tidak teringat lagi, tidak terjangkau dan sebagainya. Lepas dari, tidak terkenal, meleset, terlepas, bla 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 bla. Kan gitu ya. Tapi kan dalam konteks ini kalau misalnya kita masukkan gitu kan ya, hilang atau lenyap, tidak terhindar, itu kurang tepat. Karena di sini dia membicarakan terkait si pemerintah Belanda ini yang sekiranya itu sama-sama tidak sengaja terlewat gitu dalam mencatat peristiwa tersebut. Ya udah tinggal kita cocokkan aja sih kalimat nomor ini. Nah, kalau pleset itu artinya apa? Nah, pleset itu artinya dia tidak tepat sasaran. Nah, sini dia kurang tepat ya karena dia membicarakan terkait kata apa ya? Kondisi yang dialami, yaitu si orangnya ini tuh dia bisa dibilang ketidaksengajaan atau tidak sengaja terlewat seperti itu. Gagal mencatat. Nah, kalau misalnya yang alpha, alpha berdasarkan KBBI ya, kita coba lihat agar tidak salah. Alpha itu berdasarkan KBBI artinya lalai dalam kewajiban. Nah, berarti sudah tentu jawabannya itu yang B. Karena di sini artinya itu kan sama maknanya gitu ya. Ya. Dia artinya sama, yakni lalai dalam kewajiban. Makanya peristiwa tersebut nggak tercatat sama pemerintah Belandanya ini. Selain itu, dia juga dapat berarti apa? Lengah. Ya. Lengah atau kurang memperhatikan seperti itu. Sehingga jawabannya tepat adalah yang B. Nah, kalau mangkir, mungkin di sini teman-teman ada yang baru juga. Mangkir ini artinya dia tidak hadir. Tidak hadir, ya, tidak datang, begitu juga dengan absen. Kalau akurat ya sudah tentu dia benar gitu kan ya, kurang tepat ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Nah, untuk di soal selanjutnya ini ditanyakan terkait makna imbuhan. Nah, semoga teman-teman masih ingat ya terkait makna imbuhan. Di sini spesifik itu ditanya penginapan pada kalimat, wah ini kok warna ini ya dia. Nah, oke. Penginapan dalam kalimat kami mendapatkan penginapan yang asri sama dengan makna pean pada kata ya. Di sini coba kita perhatikan deh teman-teman. Biar warnanya nggak terlalu mentereng ya.
Penginapan di sini dalam konteksnya apa? Mendapatkan penginapan yang asri. Konteksnya itu adalah tempat untuk menginap. Ya, intinya tuh penginapan ini merupakan sebuah apa? Ya, sebuah tempat dia. Jadi, coba kita cari yang maknanya ini juga tepat. Kalau misalnya pembangunan pada kalimat satu, kita lihat kalimat satu, pembangunan kira-kira apa? Berdasarkan analisis World Bank, risiko banjir, ya risiko yang benar ya, bukan resiko, umumnya diperparah oleh pesatnya pembangunan. Nah, pembangunan ini adalah proses membangun, ya, proses membangun dan terjadinya perubahan fungsi lahan. Jadi ini artinya dia proses. Nah, kalau misalnya sini kita lihat penampungan pada kalimat 2, coba perhatikan ya. Kondisi ini mengakibatkan pengurangan kapasitas penampungan air di aliran sungai bagian atas sehingga mempercepat laju dan volume pengiriman ke hilir. Nah, penampungan air. Kita lihat sini. Ini adalah artinya tempat menampung air ya. Sehingga ini dia tepat karena penampungan itu artinya tempat menampung air. Sehingga jawabannya itu adalah opsi yang B. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 18. Kalimat 45 mengandung hubungan ya. Kita lihat 45. Di sisi lain, masalah pengelolaan limbah padat dan pengendalian sedimentasi tidak memadai dan tidak efektif. Belum lagi manajemen pemeliharaan yang ada malah menyebabkan penyumbatan tambahan pada sistem drainase. Oke teman-teman, di sini kita lihat bahwa untuk informasi yang pertama, di sisi lain, masalah pengelolaan limbah padat dan pengendalian sedimentasi tidak memadai dan tidak efektif. Belum lagi. Nah, ini dia mencerminkan apa? Penambahan. Oke, dia mencerminkan penambahan dari kalimat sebelumnya bahwa manajemen pemeliharaan yang ada malah menyebabkan penyumbatan tambahan pada sistem drainase. Kenapa? Ini kan biasanya dia konteksnya malah menyebabkan gitu kan. Tapi belum lagi. Berarti ini ada informasi yang ingin ditambahkan, yaitu apa? Terkait manajemen pemeliharaan yang ada itu malah menyumbat ya sistem drainase tersebut. Sehingga jawabannya itu paling tepat adalah dia D, penambahan. Nah, untuk terkait penambahan kalimat, mengungkapkan kembali kalimat kayaknya masih ya bisa dijawab lah ya. Jadi kita coba bahas yang ini. Bahasa Panda guys. Bahasa Panda ini sebenarnya nggak sulit-sulit banget sih kalau misalnya kita udah tahu polanya kayak gimana gitu kan. Nah, pertama-tama coba kita lihat dulu ya. Kita harus cari yang kata-katanya itu sama. Yang jelas tuh kan Joni artinya Joni kan di mana-mana. Dinda juga artinya Dinda di mana-mana. Tapi kita lihat apakah terdapat kata yang sama antara pertama dan kedua? Well, enggak ya. Well, ada sih sebenarnya. Nih, kata ke. Nah, kurang ini ke. Ini ada sa, ya. Ke, sa. Kalau sini ke-nya apa lagi? Sa juga ya. Tapi kita nggak bisa mastiin nih karena ada kata I-nya. Jadi jangan dulu ya. Bagian ini jangan dulu. Kita lihat yang kata-katanya itu banyak sama. Pertama, kita lihat di sini kalimat 2 dan 3. Perhatikan kalimat 2 dan 3. Pulang, pulang. Nah, apa yang di sini sama gitu kan? Apa yang sama? Ada umui dan umui. Tapi di sini ada kata ke rumah. Ini aja juga ke rumah. Ya kita lihat di sini ada sabahai, di sini juga ada sabahai. Nah, karena di sini ada kata saya, di kalimat satu juga ada kata sa ya di bagian sini, bisa kita katakan apa yang disama antara kalimat satu dan kalimat tiga selain dia itu Joni, ya kata ke. Berarti ke ini bisa kita artikan sebagai sa ya. Itu informasi pertama. Ke ya. Jadi kita nggak bisa berpatokan pada misalnya nih kan mereka udah punya nih I, Aisyah. Tapi kita masih belum tahu nih konteksnya itu I itu ditaruh waktu apa gitu. Nah, berarti yang pertama kita tahu bahwa ke itu artinya sama aja dengan sa. Kalau yang kedua ya, coba kita berikan warna lain agar lebih gampang untuk memetakannya. Nah, berarti karena ini ada kata bahai, kan artinya rumah nih. Bahai, rumah. Bahai, dia juga rumah. Berarti sabahai itu artinya dia ke rumah. Ini juga ke rumah, artinya dia sabahai.
Oke, rumah itu artinya sabahay. Nah, karena ini dia polanya, keterangan tempatnya itu ada di belakang, berarti teman-teman, nah, saya berikan warna lain lagi. Sekolah itu artinya paralan. Oke, sekolah artinya dia paralan. Nah, apa? Ini kan kalimat 3 ada kata belum ya. Kalimat sebelumnya kan nggak ada kata belum nih. Berarti satu-satunya kata yang nggak ada itu ada kata Hindi. Berarti Hindi ini dia bermakna belum. Hindi dia artinya belum. Hindi artinya belum. Nah, kita lihat bahwa ada I. Berarti I ini dia dipakai ke semua kata. Semua kata ini membahas tentang apa? Suatu aktivitas ya, artinya suatu verba. Jadi kalau kita menambahkan verba, kita harus ada I-nya ini, gitu. Nah, sekarang coba kita lihat. Pa, Hindi pa. Berarti Hindi pa ini dapat dikatakan, ya ini dia termasuk ya belum Hindi pa-nya ini. Oke, semoga dapat dipahami. Pulang, apa yang sama? Yap, sudah tentu yang sama. Itu adalah umui. Berarti umui ini artinya dia pulang. Nah, karena di sini tinggal kita petakan ya, Dinda, berarti tinggal kita cari Dinda. Ya udah berarti fokus ke ABC-nya ini aja kan. Belum, berarti dia harus ada Hindipa. Nah, satu-satunya yang ada Hindipa itu cuma ini. Ya, berarti udah tentu jawabannya yang A. Tapi kalau kita mau lihat, pergi ke sekolah. Nah, pergi tadi itu di sini belum saya berikan warna. Apa ya kali ya? Kayak banget nih, guys. Nih, pergi itu artinya pumunta. Nah, ini pergi, ini artinya pumunta. Sa itu artinya ke. Sekolah itu saparalan. Dia sesuai sama ini ya, dia sekolah. Nah, berarti jawabannya untuk Dinda belum pergi ke sekolah ada Dinda ai Hindi papumunta saparalan. Oke, mungkin segitu dulu untuk evaluasi tryhard kali ini. Semoga dapat dipahami and see you next study session with me, Chenny, in Chenny Study Hub. Bye-bye!